Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya, khususnya ibu-ibu dan juga adik-adik yang hadir pada pagi hari ini. Bertemu kembali dengan kami dari tim pengabdian Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sesuai dengan yang kemarin sudah kita informasikan bahwa hari ini kita akan coba sampaikan terkait dengan bagaimana pelatihan yang akan kita berikan dengan tema parenting positif ya, bagi orang tua di Desa Turi, Sleman, Yogyakarta. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang nanti kita sampaikan dan juga kita akan berdiskusi, berdialog gitu ya, supaya nanti lebih enak dan lebih mudah difahami. Nah, sebelum kita nanti akan membahas terkait lebih lanjut dari apa yang akan kita sampaikan, maka kita juga akan sampaikan dulu kira-kira apa saja yang nanti akan kita paparkan atau kita jelaskan dalam pelatihan ini. Begitu ya ibu-ibu ya. Yang pertama nanti ada pemahaman terkait dengan pengasuhan itu sendiri. Ya, karena judul kita adalah parenting positif. Parenting positif itu ya seperti pengasuhan atau pola asuh yang positif atau yang baik. Kemudian nanti yang kedua, tema yang akan kita bahas adalah mengapa pengasuhan positif itu penting untuk anak. Nah, ini nanti perlu kita cermati dan kita pahami. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah menariknya, kapan dan di mana pengasuhan itu dilakukan. Nah, jadi ibu-ibu di sini khususnya yang hadir, kita bisa tahu bahwa ternyata tanpa kita sadari nanti kita akan memberikan pengasuhan atau pola asuh yang akan diberikan kepada anak tanpa kita sadari, begitu ya. Kemudian yang keempat terkait dengan prinsip dan tips pengasuhan positif. Nah, nanti berkenaan dengan prinsip dan tips ini memang ada beberapa hal yang mungkin sudah pernah kita alami ya, baik ibu-ibu sendiri atau saya secara pribadi dan juga yang lainnya, begitu ya. Nah, langsung saja yang pertama, saya akan coba sampaikan terkait dengan definisi pengasuhan. Nah, mungkin secara singkat di sini ya kita sampaikan karena nanti insya Allah kita lebih banyak berdiskusi mawon, sharing begitu ya. Yang pertama, definisi pengasuhan itu adalah secara sederhana, pengasuhan merupakan sebuah interaksi antara orang tua dan anak. Nah, itu secara sederhananya begitu. Nah, cuma para ahli mungkin ada yang lebih menjabarkan lebih jauh, misalnya hubungan interaksi tersebut untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan juga spiritual dari anak kita. Nah, artinya dengan pengasuhan yang baik itu nanti juga anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan pribadi yang diinginkan. Misalnya anak menjadi anak yang mandiri, cerdas, sehat, berperilaku baik atau berbudi pekerti yang luhur dan juga mempunyai akhlak yang mulia, begitu ya. Nah, di definisi ini juga perlu kita tambahkan bahwa pengasuhan itu nanti memang secara umum didasarkan pada hal-hal yang baik. Artinya apa? Kita akan memberikan sesuatu kepada anak mesti sesuatu yang baik dong kan? Tidak mungkin kita memberikan kepada anak itu sesuatu yang buruk gitu. Makanya apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita contohkan itu adalah sesuatu hal yang baik. Nah, makanya nanti disebut dengan pengasuhan atau parenting positif karena hal-hal yang positif yang akan kita berikan. Kemudian yang berikutnya, nah, kenapa pengasuhan positif itu penting untuk anak? Ya, kenapa kira-kira itu penting untuk anak kita lakukan? Ada beberapa hal penting. Yang pertama, supaya meningkatkan kualitas interaksi antara anak dengan orang tua. Nah, ketika anak dan orang tua ini sudah punya interaksi yang baik, maka otomatis komunikasinya juga baik. Nah, komunikasi yang baik ini juga akan membentuk kerjasama yang baik, ya, saling mendukung, saling menghargai, dan juga nanti memudahkan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Misalnya memberikan informasi kepada anak akan dapat menerimanya dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan meningkatkan kualitas interaksi anak. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Artinya apa?
Orang tua yang punya pengasuhan positif, dia nanti akan memberikan rasa yang nyaman, misalnya aman kepada anak gitu ya. Kemudian anak juga akan mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika anak itu punya percayaan diri yang tinggi, kemandirian, kedisiplinan, itu yang nanti akan menumbuhkan bagaimana perkembangan dari anak tersebut ya. Artinya apa? Anak tidak merasa ketakutan karena takut dengan orang tua dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Jadi tumbuh kembang anak itu akan terjalin dengan baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengasuhan yang positif ini juga akan mencegah perilaku-perilaku menyimpang. Artinya apa? Anak yang nanti mengalami perubahan entah nanti secara emosional, secara perilaku, itu juga akan kelihatan sehingga orang tua juga akan dapat memantaunya. Nah, ini yang penting. Jadi artinya apa? Karena sudah adanya kedekatan, kelekatan, komunikasi yang baik, orang tua minimal akan mengetahui itu perilaku-perilaku yang mungkin kok sedikit berbeda yang muncul atau yang dilakukan oleh anak. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Artinya ini bisa secara fisik begitu ya. Jadi misalnya orang tua akan melihat kenapa anak itu tumbuh kembangnya tidak normal. Misalnya anak kok kurus, misalnya anak kok tidak bertumbuh tambah tinggi dan sebagainya. Nah, itu kan akan diketahui. Minimal orang tua itu akan memperhatikan bagaimana tumbuh kembang dari anak tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga perlu tahu kira-kira kapan pengasuhan itu dilakukan pada anak. Kan begitu ya. Jadi anak yang notabene itu adalah menjadi aset berharga bagi orang tua dan keluarga, itu nanti perlu dilakukan pengasuhan. Nah, pengasuhan itu dapat dilakukan secara internal, jadi oleh orang tuanya, kemudian secara eksternal oleh sekolah, dalam hal ini diwakili oleh guru, dan juga mungkin orang-orang dewasa yang ada di sekitar lingkungan rumah itu atau masyarakat begitu ya. Jadi ada dua hal yang perlu kita lihat, bahwa pengasuhan anak itu akan dilakukan secara terus-menerus. Secara internal dia akan mendapatkan pengasuhan di lingkungan keluarganya. Kemudian ketika dia berinteraksi dengan orang luar ya, di sekolah, kemudian di masyarakat, itu dia juga akan mendapatkan pengasuhan meskipun bisa jadi secara tidak langsung, tetapi dia akan melihat hal-hal apapun yang terjadi pada saat dia berinteraksi dengan orang luar. Nah, artinya apa? Pengasuhan ini perlu kita lakukan setiap saat, gitu ya. Jadi kondisi-kondisi yang ada itu juga nanti akan menentukan bagaimana hasil yang didapatkan anak itu kemudian dijadikan sebuah bentuk sikap atau perilaku. Berikutnya kemudian kita akan coba melihat terkait dengan prinsip pengasuhan. Nah, prinsip pengasuhan ini karena kita targetkan kepada orang tua dan juga kepada guru, maka kita akan bisa melihat bahwa prinsip-prinsip yang harus dikuasai tentang pengasuhan positif atau parenting positif ini ada beberapa hal. Nah, prinsip yang pertama, kita bisa melihat bahwa anak itu punya keunikan sendiri. Jadi setiap anak itu dia akan berbeda dengan yang lain. Bahkan anak kembar sekalipun dia akan mempunyai perbedaan. Nah, ini yang perlu kita pahami dan kita pegang teguh, bahwa anak itu punya kemampuan sendiri, punya keterbatasan sendiri dan sebagainya. Jadi tidak perlu kita samakan dengan yang lain. Artinya apa? Dalam lingkungan keluarga pun juga sama. Jadi nanti ketika orang tua itu membanding-bandingkan, itu bisa jadi menjadi satu hal yang tidak baik untuk anak. Karena apa? Dia merasa bahwa untuk kondisi tertentu dia mungkin kalah dengan kakaknya atau dengan adiknya. Tapi di kondisi yang tertentu lainnya dia bisa lebih gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa setiap anak itu punya keunikan sendiri begitu. Sehingga nanti itu yang akan mendasari bagaimana kita bisa memberikan pengasuhan yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Kemudian yang berikutnya,
Prinsip pengasuhan itu adalah bagaimana kita selalu mencari cara dinamis. Jadi orang tua harus sadar bahwa dengan pola yang seperti ini ternyata kok anak belum bisa paham, belum bisa tahu. Maka orang tua juga nanti mempunyai tantangan untuk mencari hal-hal yang baru. Nah itu penting supaya apa? Apa yang diberikan oleh orang tua itu nanti juga menjadi sebuah gambaran bahwa beragam cara bisa kita lakukan untuk memahamkan, mengasuh, mendidik anak atau apa istilahnya siswa-siswa kita gitu ya. Jadi kita bisa mencari cara-cara yang dianggap sesuai dan pas dengan kondisi anak. Nah, bagaimana caranya? Banyak sekali. Kita kan sekarang bisa melihat tutorial-tutorial ya di internet, di YouTube dan macam-macam yang menjelaskan bagaimana model pengasuhan yang ada begitu ya. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat juga yang ketiga itu adalah coba tanamkan dalam diri kita selaku orang tua itu bahwa anak itu harus diterima dengan apa adanya, kondisi apapun begitu ya. Contoh misalnya kalau anak itu mempunyai kesalahan, maka memang kewajiban orang tua untuk memberikan sesuatu hal yang benar gitu, mengajarkannya dengan baik gitu ya. Sehingga nanti anak itu ketika dia mendapatkan pembelajaran dari kesalahannya dia merasa bahwa oh itu tidak boleh dilakukan kembali begitu ya, sehingga anak pun juga nanti akan merasa itu berdampak buruk bagi dia. Dan cara orang tua memberikan itu pun juga harus kita lakukan dengan baik. Artinya mungkin kita bisa menginformasikannya dengan sopan, dengan tidak menggunakan nada tinggi, atau bahkan yang paling keras misalnya menggunakan fisik begitu, itu maka juga nanti akan membekas kepada anak gitu ya. Itu ketika anak melakukan sesuatu hal yang dianggap tidak sesuai begitu ya. Nah, bagaimana ketika anak melakukan sesuatu hal yang membanggakan, menyenangkan dan sebagainya? Maka kita perlu mengapresiasi juga. Berikan sesuatu hal yang membuat dia bangga. Tidak harus dengan uang, tidak harus dengan materi, tapi dengan ucapan-ucapan yang membuat dia semakin termotivasi, semakin terpercaya diri, dan membuat dia itu merasa dihargai dan sebagainya, itu jauh akan lebih membekas kepada anak begitu ya. Nah, itu prinsip-prinsip yang perlu kita pahami. Kemudian juga yang tidak kalah penting, sebisa mungkin kita mendukung dan memfasilitasi anak, khususnya untuk pembelajaran. Jadi ketika anak membutuhkan bahan-bahan atau materi untuk pembelajaran, ya kita upayakan betul disiapkan. Bagaimanapun caranya, orang tua mempunyai kewajiban untuk mendukung dan memfasilitasi tersebut. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting adalah bermain dan bergembira bersama. Nah, ini yang perlu kita biasakan bersama. Ya, misalnya kita menggunakan humor-humor atau lelucon-lelucon kecil yang bisa membuat interaksi dengan anak itu lebih dekat, anak lebih senang. Bahkan nanti juga bisa ketika kita itu menggunakan hal-hal yang menurut anak itu lucu, atau bahkan kadang anak itu punya sesuatu hal yang lucu dan kita juga tertarik dengan itu. Maka ciptakan bagaimana kita mencari kebahagiaan atau bergembira bersama lah, bahasanya begitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya, kalau secara eksternal ya, kita akan bisa melihat beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jadi prinsip pengasuhan secara eksternal. Nah, yang pertama, kita bisa melihat bahwa prinsip pengasuhan secara eksternal itu dilandasi pada hal yang sifatnya itu aman. Jadi lingkungan yang aman itu penting. Lingkungan yang aman itu artinya anak atau siswa itu tidak mempunyai ketakutan untuk melakukan sesuatu hal apapun. Bahkan itu sesuatu yang baru ketika dia mengeksplorasi sesuatu hal yang belum pernah dilakukan. Asal kita mendampinginya, memberikan penjelasan dan sebagainya. Nah, lingkungan-lingkungan yang aman itu nanti akan membentuk bagaimana karakteristik anak. Dia menjadi lebih mandiri, menjadi lebih eksploratif gitu ya. Karena masanya dia memang masa seperti itu. Kemudian lingkungan yang nyaman dan ramah. Nah, ini artinya membutuhkan keterlibatan banyak orang. Bagaimana anak itu nanti mendapatkan kondisi yang nyaman ya, tidak sekedar aman tapi nyaman. Artinya apa? Mereka tidak merasa terganggu, tidak risih, tidak takut dan sebagainya.
Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana keramahan dimunculkan di situ. Ya, berbicara dengan santun, ya, tersenyum dan sebagainya, itu menjadi salah satu hal yang penting. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melibatkan, ya, lingkungan yang melibatkan atau engaging itu artinya anak itu juga bisa dilibatkan ketika hal-hal tertentu supaya memberikan stimulan kepada mereka bahwa mereka punya kesempatan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan merasa dihargai begitu ya. Jadi kadang mereka juga punya pemahaman-pemahaman tertentu, ya, aspek-aspek tertentu yang bisa jadi mereka punya eksplorasi sendiri, gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya, nah ini terkait dengan jenis pola asuh, memang banyak sekali beberapa tokoh yang sudah menyampaikan, tetapi kita bisa melihat bahwa secara umum kita bisa pakai salah satu teori dari tokoh ya, Harlock gitu. Dia menyebutkan bahwa pola asuh itu ada 3, pola asuh permisif, otoriter, dan demokratis. Nah, secara umum saya tidak akan menjelaskan panjang, tetapi hanya memberikan beberapa poin penting saja. Pola asuh permisif itu lebih bagaimana orang tua itu membebaskan anak, ya, sehingga anak itu bisa jadi nanti dia akan istilahnya itu melakukan apapun ya. Nah, ini juga satu sisi memang tidak sarankan untuk menggunakan pola asuh seperti ini, karena dampaknya bisa jadi anak menjadi manja, menjadi seenaknya sendiri dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pola asuh otoriter. Nah, ini di mana orang tua itu mempunyai otoritas tinggi. Istilahnya itu, orang tua lebih memaksakan kepada anak untuk mengikuti apa yang diinginkan orang tua. Nah, ini juga bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena bisa jadi anak itu belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Nah, di mana pola asuh demokratis ini lebih menyeimbangkan, lebih memberikan sesuatu hal yang antara kedisiplinan, kemudian antara pemahaman kepada anak dan sebagainya, sehingga nanti pola asuh demokratis biasanya yang disarankan untuk dilakukan. Kemudian strategi-strategi pengasuhan positif bagaimana? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tadi. Kemudian yang kedua, menciptakan ya suasana positif yang mendukung proses pembelajaran. Ya, kalau misalnya orang tua kita mau mengajarkan kepada anak belajar, maka orang tua juga mengkondisikan. Contohnya bagaimana? Orang tua misalnya membaca buku yang nanti akan dilihat oleh anak bahwa lingkungan tersebut mendukung. Ya, tidak sebaliknya meminta anak untuk belajar tetapi orang tua melakukan hal-hal yang lain, misalnya main HP dan sebagainya, itu kan akan memberikan suasana yang tidak positif. Kemudian yang ketiga, lakukan proses belajar di rumah dengan disiplin yang positif. Nah, ini memulai membiasakan disiplin. Artinya, misalnya kita menginformasikan kepada anak bahwa ada jam-jam tertentu yang harus dilakukan. Misalnya apa? Belajar, istirahat, bermain. Diberikan waktu-waktu tertentu supaya anak itu disiplin. Tahu nanti bahwa waktu tertentu tersebut harus dilakukan sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Yang keempat, berikan ekspresi yang realistik pada anak saat belajar. Artinya apa? Anak itu nanti dia akan mendapatkan informasi yang baik, ya, memberikan istilahnya itu, ya, ekspresi itu berarti penghargaan kepada anak, begitulah. Kemudian yang kelima, usahakan orang tua tetap tenang dan rileks, ya. Ketika orang tua itu tenang dan rileks, anak pun juga tidak istilahnya itu takut atau tidak terganggu dengan itu, ya. Artinya orang tua nanti akan dapat mencari solusi atau memberikan informasi yang sesuai diinginkan oleh anak. Kemudian yang keenam, orang tua menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, bisa nanti mengajarkan hal-hal yang belum diajarkan di sekolah. Kemudian yang berikutnya, kegiatan yang dilakukan itu ya hendaknya mengarah kepada hal yang sifatnya itu membentuk kompetensi anak. Contoh misalnya bagaimana dia mandiri, membersihkan tempat belajarnya, merapikan kembali, membuang sampah dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, kegiatan tersebut diupayakan tidak mengganggu atau membebani anak. Artinya anak tidak merasa itu menjadi beban, tetapi menjadi satu hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir yang berikutnya
libatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah. Nah, itu hal yang penting. Misalnya menanyakan anak, pagi ini kita mau sarapan apa, sehingga dia punya sesuatu hal yang, oh saya pengen misalnya nasi goreng, saya pengen sop dan sebagainya. Itu menjadi sebuah bentuk komunikasi yang positif gitu ya, sehingga anak juga merasa dihargai. Kemudian yang berikutnya, sesuaikan aktivitas tersebut dengan usia dan tahap perkembangan anak. Anak 1, 2, 3 itu mempunyai perkembangan yang berbeda, sehingga kita pun juga harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Dengan anak yang masih SD, SMP, SMA, tentu perlakuannya akan berbeda. Kemudian yang berikutnya, biasakan kita mengajak bermain dengan anak itu permainan yang edukatif ya, sesuai dengan alat dan bahan main yang ada di rumah dipakai. Misalnya kita bagaimana melatih keterampilannya dalam membuat origami, membentuk karya-karya sederhana yang nanti akan menstimulasi anak menunjukkan kreativitasnya begitu ya. Kemudian yang terakhir, orang tua dapat memberikan informasi, entah membacakan buku, mendongeng, bercerita dan sebagainya. Itu juga nanti akan menjadi sebuah hal yang baik gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, 3 hal yang wajib difahami oleh orang tua. Apa saja dalam hal pengasuhan positif? Pertama, memahami tahap perkembangan anak. Itu jelas. Artinya orang tua harus tahu anak itu usia berapa, tahap perkembangannya seperti apa, supaya nanti kita bisa memberikan pengajaran pendidikan yang sesuai. Kemudian yang kedua, memahami komunikasi efektif. Nah, bagaimana kita berkomunikasi efektif? Contoh sederhana misalnya begini. Ketika anak dengan usia tertentu, misalnya anak SD 6 tahun, 7 tahun, kan dia biasa melakukan aktivitas yang kadang membahayakan dalam tanda kutip, misalnya naik tangga, terus macam-macam lah begitu. Nah, misalnya ketika dia naik tangga, seringkali kan kita menyampaikan, hei nak, jangan naik. Nah, ketika kita memberikan informasi jangan naik, maka sesuatu hal yang negatif akan masuk. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan komunikasi yang efektif? Tadi misalnya satu contoh, nak turun. Nah, itu akan memahamkan anak bahwa secara tidak langsung dia tidak boleh naik begitu. Nah, ini perlu memahami bagaimana komunikasi yang efektif. Nah, ini bisa kita kasih contoh dalam slide berikut ini ya. Misalnya itu tadi ya. Ketika anak memecahkan gelas, ya ibunya meskipun kaget juga akan memberikan komunikasi yang baik. Oh, dulu ibu juga pernah memecahkan gelas, tapi ya akhirnya ibu akan selalu berhati-hati untuk membawa atau menaruh. Nah, itu akan berbeda ketika, wah jangan sembarangan. Itu ketika main-main bawa barang yang gampang pecah. Nah, itu jadi sesuatu hal yang berbeda begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah memahami disiplin positif tadi. Jadi memberikan jam atau waktu dalam kegiatan-kegiatan anak. Saya tadi jam belajar, jam bermain, kemudian jam untuk istirahat dan sebagainya. Itu mulai dilakukan. Kemudian di mana dan siapa saja yang terlibat, jelas kita mempunyai triangle atau 3 hal penting yang saling berkaitan. Yang pertama, semua anggota keluarga, itu nanti di internal, kemudian semua anggota sekolah ketika dia di eksternal, dan juga semua elemen masyarakat. Nah, ini juga mendukung untuk itu. Jadi itu 3 hal penting yang nanti akan menjadikan anak itu punya interaksi yang lebih positif. Nah, kemudian bagaimana tipsnya? Ada 6 tips minimal. Nah, itu nanti bisa lebih banyak, tapi kami hanya akan memberikan 6 saja. Yang pertama, menjalin komunikasi yang positif dengan anak. Itu penting. Kemudian yang kedua, memberikan kepercayaan kepada anak. Karena anak itu akan sangat senang ketika dia dipercaya. Entah untuk melakukan sesuatu, entah untuk mengerjakan yang diinginkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tadi, tidak membandingkan anak satu dengan yang lain ya, karena anak merasa nanti, wah aku kok dibanding-bandingkan ya, aku lebih pintar di sini ya, sehingga nanti ketika dibandingkan dia merasa minder dan sebagainya. Kemudian yang keempat, orang tua dapat mengelola emosi dengan baik. Jadi biasakan orang tua itu lebih bisa mengontrol, lebih tenang, lebih rileks, supaya nanti anak pun juga tidak kaget, tidak khawatir dan tidak takut gitu ya.
Nah, kemudian yang kelima yang tidak kalah penting adalah ketika mengajarkan, mengedukasi terkait dengan nilai-nilai spiritual. Dekatkan anak dengan ajaran-ajaran agamanya. Ya, misalnya kita ketika mengajarkan anak untuk yang misalnya umat muslim ya mengajarkan untuk sholat, mengaji ya dan sebagainya. Kalau yang misalnya non muslim misalnya pergi ke gereja untuk ritual ibadah-ibadah yang lain dan sebagainya, atau mungkin agama-agama yang lain juga sama. Nah, yang terakhir adalah bagaimana membangun rasa empati anak pada lingkungan dan sekitar. Artinya apa? Anak itu nanti punya pemahaman bahwa dia akan hidup di lingkungan orang, interaksinya akan banyak, sehingga nanti ketika dia paham itu, maka dia akan muncul rasa empatinya, ya, rasa simpati, rasa empati. Ketika dia punya, dia akan membantu ya dengan cara apapun, secara materi, secara solusi, atau mungkin nasihat dan sebagainya. Nah, baik, ini ya beberapa informasi terkait dengan positive parenting. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan, pemahaman, dan nanti akan bisa menjadikan kita lebih baik lagi dalam memberikan pengasuhan positif atau parenting positif bagi anak. Saya kira itu dulu, nanti kita lanjutkan dengan agenda yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.